Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Kemudian dan Suspensi. Ya, oke. Perlu saya umumkan untuk ini adalah pertemuan terakhir ya untuk kita sebelum ujian tengah semester. Jadi nanti saya akan umumkan. Mungkin pertengahan minggu ini saya umumkan untuk kita nanti ada tes ujian tengah semester yang akan dilaksanakan kemungkinan minggu depan gitu. Nah, karena bentuknya video dan yang saya ajarkan dari awal kuliah itu ada bentuk video, untuk mata kuliah Kemudian dan Suspensi silakan bisa di review kembali dari materi pertama. Kalau mau yang lebih komplit itu ada di e-learning, jadi silakan di e-learning itu bisa dicatat, bisa dilihat kembali. Karena bentuknya video bisa kalian belajar sendiri ya, jadi tidak harus saya tugaskan untuk mencatat, dalam arti biar kalian tahu, tapi kalian bisa review sendiri untuk mempelajarinya lewat video, jadi lebih mudah. Oke, dan saya ingatkan lagi untuk PLP 1 itu akan diakhiri, deadline-nya itu adalah tanggal 4 Mei 2021. Jadi tolong diperhatikan untuk jadwalnya dan disiapkan untuk laporannya, seperti itu. Oke, kita masuk ya untuk pembelajaran di mata kuliah Kemudian dan Suspensi. Kita masuk di rem cakram, seperti itu. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah bentuk prinsip kerja dari rem cakram yang pada dasarnya menggunakan fluida untuk memindahkan gaya, seperti itu. Nah, kalau dilihat secara teori, rem cakram itu menggunakan teori dari hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu apa? Jadi bila suatu fluida ya di ruangan tertutup seperti itu, kemudian diberi tekanan, maka tekanan itu akan diteruskan ke semua arah dengan sama rata. Nah, dengan prinsip ini kita bisa lihat di gambar ya. Di gambar ini adalah bentuk dari penekanan. Jadi gini, fluida ini yang kuningnya adalah fluida, bisa berbentuk oli, tapi bentuknya adalah cair. Fluida itu cair, entah itu oli atau air atau apa mungkin. Nah, ketika F1 ditekan ke bawah, dengan ada gaya gravitasinya, dengan ketinggian tertentu, maka akan membuat bagian yang sini itu akan terangkat. Kalau diameter dari pipa yang di sini itu lebih kecil daripada sini, maka gaya angkatnya hanya di H2 ini pasti lebih kecil, karena tidak terlalu tinggi tidak terlalu lebar diameternya dari yang bagian sini. Tetapi pada dasarnya ketika ditekan, maka ini tekanan akan diteruskan sesuai dengan ke semua arah dengan sama rata. Nah, ini ke semua arah ya, dan sifat fluida itu kan sesuai dengan wadahnya. Ketika wadahnya seperti ini, maka menyesuaikan, jadi ke semua arah itu ke semua arah seperti itu. Jadi di sini tidak ada space yang kosong untuk fluida seperti itu. Jadi semuanya terisi, hanya saja ketika ditekan dengan F tertentu, tentunya dengan dengan persamaan gravitasi dengan ketiga tertentu, maka di sini akan terangkat. Tentu dengan H juga beda karena diameternya juga beda, seperti itu. Tapi untuk F biasanya sama. Ini ke bawah dan ini ke atas sama. Cuma karena ini diameternya beda, maka A sama H-nya itu berbeda. Tapi itu adalah prinsip kerja dari rem cakram yang diadaptasi dari hukum Pascal, seperti itu.
Nah, di sini adalah prinsip kerja ya dari rem cakram itu sendiri. Nah, biar dilihat di GIF-nya ya. Di sini ada orang sedang menginjak tuas rem ya di mobil seperti itu. Kemudian, nah di sini ada dua piston yang digunakan. Yang pertama, piston pertama di sini ya di master sendiri ini adalah meneruskan gerak dari tuas untuk menekan fluida seperti hukum Pascal. Maka yang di sini tekanannya ini akan diteruskan ke segala arah, dan karena sambungannya itu menuju piston yang menjepit atau yang ada di roda, tepatnya di rem seperti itu, maka fluida di sini akan juga menekan ke tengah seperti itu, tergantung arahnya. Kalau di sini kan arah pistonnya itu hanya mendorong. Kalau di sini adalah menjepit. Jadi ada dua piston yang digunakan untuk menjepit seperti itu. Yang menjepit adalah menjepit cakram. Nah, kalau dilihat secara keuntungan, maka dibanding dengan tromol, maka pengeremannya lebih stabil. Pada kondisi normal ya. Jadi pada kondisi normal. Kalau tromolnya pada jalan yang biasa, kemudian cakramnya setelah digunakan dari turunan, itu beda. Pasti ya lebih stabil yang tromol. Tapi untuk kondisi yang sama, contohnya di jalan datar, maka pengereman lebih stabil dengan cakram seperti itu. Kemudian pendinginan lebih cepat, lebih baik ya, dan lebih cepat. Kenapa? Karena tidak tertutup. Kalau yang tromol itu kan tertutup dengan rumah tromolnya kan. Kalau ini tidak. Jadi panas yang dihasilkan dari gesekan antara kanvas rem dengan disc brake itu lebih cepat menguap seperti itu. Dan yang ketiga adalah tidak diperlukan penyetelan seperti itu, karena untuk penjepitan ini ya sudah dengan sendirinya ya, ketika untuk sistemnya ini tentunya dengan kondisi normal seperti itu. Nah, di sini ada rumus ya. Di sini ada rumus kalau dilihat ya. Jadi karena di master cylinder ini itu hanya sekali penekanan dengan satu piston, kemudian yang ada di brake caliper ini ada dua piston, maka langkah handling itu dengan 4 kali itu lebih dari piston. Jadi handle rem ya itu untuk membuat pengeriman yang pakem, maka menggunakan lebih banyak tenaga. Jadi harus direm berkali-kali baru bisa. Seperti itu. Nah, selain itu, karena diameter, jadi gini, sifat air kan sesuai dengan wadahnya ya, dan wadahnya itu dengan diameter beda, maka akan gaya yang ditimbulkan maka akan berbeda. Nah, ketika dibandingkan antara diameter master rem di sini, master cylinder ini dengan diameter piston kaliper, nah di sini di tengah sini, maka akan lebih, jadi penekannya karena menggunakan fluidanya itu diameternya yang di sini lebih besar. Maka diameter piston itu lebih besar daripada ketika pengereman ya, itu lebih besar daripada diameter master cylinder seperti itu. Itu ya. Jadi untuk rumus ini silahkan diingat-ingat ataupun ditulis monggo, ataupun di screenshot monggo untuk mengingat sebagai prinsip di cara kerja pengereman cakram tuh ya. Nah, ini adalah cara kerja kaliper ya. Kaliper itu terletak di dekat tuas ya, tuas rem. Jadi bukan di roda tapi dengan tuas rem yang bagian sini. Nah, kaliper itu jadi tekanan hidrolik pada di master rem menekan piston dan rumah kaliper. Piston mendorong brake pad ke kiri, rumah kaliper terdorong ke kanan, bergeser pada pin slide sehingga brake pad
sebelah kiri menekan pada cakram. Nah, seperti ini ya. Ini ya, ada cakram ya. Dan kedua brake pad menekan dan menjepit cakram untuk melambat putaran cakram. Sorry ya, bukan yang di sini ya, tapi yang di sini. Bukan dekat dengan tuas, tapi dekat dengan ban, seperti itu. Nah, ini ada cara kerja kaliper. Jadi piston mendorong brake pad ya. Jadi di sini juga ada pistonnya, seperti itu. Jadi ada yang pertama di mata silinder, yang kedua ada di kaliper, seperti itu. Tuh. Kemudian rumah kaliper terdorong ke kanan bergeser pada pitch pipe, sehingga brake pad sebelah kiri menekan pada cakram. Oke, itu ya. Jadi ini adalah ada dua piston, kemudian yang piston pertama ini hanya menggerakkan fluida dan dari tuas ya, tuas rem. Yang kedua adalah dari piston ini menggerakkan brake pad, seperti itu, untuk menjepit cakram. Gitu ya. Mungkin bisa dicatat atau di-screen monggo. Nah, ini ada beberapa posisi ketika kita bicara tentang pengereman ya. Yang pertama normal, tidak bekerja ataupun tidak digunakan, maka ya seperti ini, tidak ada tekanan dari piston. Jadi ya biasa saja seperti itu. Kemudian saat bekerja seperti ini, ada piston menekan, seret. Di sini ada pad, di sini ada disk ya. Berarti ketika ini kita rem, ini contohnya menggunakan sepeda motor ya, itu kita rem, maka ada gaya yang menekan. Ini pistonnya, nah menekan pad atau kanvas ya, atau bantalan ya dari rem, kemudian untuk digesekkan dengan disk atau cakram. Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, seal piston berubah bentuk. Nah, seperti itu. Kemudian piston tidak slip pada seal. Oke, itu ya. Nah, ini adalah kondisi normal, kondisi yang bisa dibilang kanvasnya itu atau kampas ya, itu tidak ada masalah atau tidak kondisinya tipis. Nah, ketika kondisi tipis ya atau aus ya, di sini maka sepatunya itu langsung ke disk ya, jadi ke cakram. Jadi itu berbahaya karena besi ketemu besi. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, piston bergerak lebih jauh dari ke depan. Karena tidak ada kanvas atau pad ya, maka otomatis piston yang ada di sini itu akan menekan lebih jauh karena nggak ada padnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah piston slip pada seal. Nah, ini salah satu bentuk hal yang perlu dicermati ketika kita lupa untuk mengganti kampas rem ya, sehingga ada piston slip pada seal, seperti itu. Karena terlalu jauh, jadi biasanya cuma menekannya hanya berapa senti, ini agak jauh sentinya. Nah, ini adalah cara kerja untuk pengereman yang posisinya adalah penekanan piston, oke. Dan penekanannya itu dari fluida mendorong piston mendorong pad untuk bergesekan dengan disk atau cakram. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita juga akan tahu bahwa ada namanya penggantian minyak rem dengan bleeding ya, atau brake bleeder. Bleeding ini adalah mengkuras, atau bahasa gaulnya adalah mengganti. Jadi mengganti rem, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang diperhatikan ya. Jadi pergantian ini seharusnya, kalau kalian tahu ya, jadi tidak hanya sebatas karena ada udara, tetapi juga karena lama-kelamaan olinya juga akan mencair, dan itu tidak bagus karena oli itu perlu vikositas atau kelengketan ya. Seperti itu untuk bleeding ya. Nah, itu ada cara kerjanya, bisa dilihat di gambar, kemudian juga bagaimana keuntungannya dan kepentingannya untuk bleeding, seperti itu, untuk menjaga performa pengereman sehingga kalian bisa gunakan kendaraan kalian dengan enak. Nah,
ada beberapa cara. Tadi kan ada brake bladder ya, atau blading. Nah ya, ini adalah pergantian minyak rem ya. Oke, untuk pengurasan tanpa menggunakan itu. Yang pertama, buka tutup master cylinder dan diafragma. Kemudian isi minyak rem sampai batas upper di motor lagi ya, ini contohnya. Kemudian hubungkan pipa pada katup pembuangan. Pompa handrem sampai terasa keras. Oke, kemudian sambil handrem bertahan, buka katup pembuangan agar minyak rem keluar bersama gelembung-gelembung udara dan katup akan kembali. Oke, ulangilah langkah 4 dan tidak ada lagi muncul gelembung udara. Oke, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh untuk pergantian minyak rem tapi tanpa menggunakan brake bladder atau blading. Nah, kalau kita bongkar ya, kita bisa lihat yang pertama ada beberapa komponen yang mungkin tidak pernah melihatnya sekarang karena mungkin baru, tidak pernah ke bengkel seperti itu. Nah, yang pertama adalah ketika kita membongkar master cylinder ya, itu pertama ada mengeluarkan minyak rem. Oke, kemudian yang kedua melepas katup karet piston dari piston dan silinder utama. Yang ketiga adalah melepas klip pengunci. Di sini ada, nah, di sini ya. Terus kemudian lepaskan piston dan pegas. Nah, piston ini tadi ya digunakan untuk menekan fluida yang ada di sistem rem. Yang ini kan master cylinder ini pasti dekat dengan tuas, dan bersihkan bagian dalam silinder utama kotak minyak rem dan di piston dengan minyak rem yang bersih. Ini dibongkar, kemudian dibersihkan, baru ditutup kembali dan dialiri dengan minyak rem. Nah, kemudian pemeriksaan master cylinder. Jadi ketika kita periksa, ada beberapa yang mungkin kita bisa menggunakan alat ukur seperti itu. Nah, di sini ya. Jadi untuk diameter ya, kan ada piston nih di dalamnya. Itu ada beberapa yang bisa dilihat ya. Jadi pada servis itu adalah 12,76 mm karena kecil. Dan ini sudah standar seperti itu. Yang kedua adalah batas luar piston. Nah, di sini ada 12,64 mm. Saya tidak tahu persisnya karena ini sangat angkanya sangat khas seperti itu. Jadi tolong diingat-ingat aja. Jadi kalau untuk batas servis, untuk yang silinder utama ya, karena ada pistonnya itu adalah 12,76 diameternya. Kemudian kalau untuk yang diameter luar piston ya, itu lebih kecil. Nah, kemudian setelah tadi membersihkan master cylinder, sekarang pemeriksaan. Yang pertama adalah lapisi piston cup dengan minyak rem yang baru dan pasang pada piston. Jadi kita ganti dengan yang baru untuk minyak remnya. Kemudian yang kedua adalah pasang pegas piston pada ujung piston dengan diameter yang lebih besar dan menggarap master cylinder. Nah, di sini ya, ini adalah cara untuk pemasangan seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita membongkar ini ya nanti ketika memasang nggak bisa. Itu ya. Kemudian pasang piston yang ketiga, pegas piston dan piston pada silinder utama dengan piston cup yang cerkong menghadap sisi dalam. Jadi nah, ini harus diperhatikan ya. Ketika nanti kalian ada tugas atau job sheet atau mau apa berhubungan dengan rem seperti itu, harus bisa bongkar tapi juga harus bisa mengembalikan pada keadaan yang semula. Dan pasang klip pengunci pada alur di dalam master cylinder, dan pasang karet, terus tutup karet piston ke dalam master cylinder. Yang terakhir adalah melumasi daerah kotak pada handle. Nah, ini ya, jadi ini cara merawatnya itu. Nah, saya tampilkan semua dulu. Di sini ada pembongkaran brake cylinder. Jadi yang tadi kaliper, ini adalah brake cylinder. Sama ya. Jadi ini digunakan untuk kita mungkin adalah memperbaiki. Tapi bisa aja untuk karena udah bertahun-tahun ataupun digunakan bertahun-tahun ataupun lama tidak digunakan, maka harus dibersihkan. Nah, cara membersihkannya seperti ini.
Oke, kayaknya ini basic sekali ya, dan di SMK udah ada seperti itu. Bahkan kalau kalian coba ke bengkel sepeda, bengkel motor ya, atau mobil, ketika ada pengecekan atau pembongkaran kaliper, kalian bisa lihat seperti itu. Itu salah satu bentuk cara kita untuk lebih paham untuk pendidikan otomotif. Nah, untuk tadi kan udah lihat ya untuk pistonnya dari Mas Ranger. Kalau untuk yang kaliper, nah ini ada batasnya ya. Jadi diameter dalam itu 25,46. Yang kemudian yang batas untuk luar piston adalah 25,31. Itu. Nah, ini kembali lagi ke perakitan ya. Jadi jangan sampai ini ketika kita membongkar kayak gini tapi nggak bisa mengembalikan, dan ada treatment khusus ya. Jadi nanti kalau tidak di treatment seperti ini dan tidak tahu, maka akan ngasal untuk pemasangannya. Itu monggo bisa dicatat, bisa di screenshot gitu. Nah, ini juga salah satu bentuk apa ya, perhatian kita untuk ngecek secara rutin untuk seperti ini. Nah, untuk yang cakram atau disc brake, disnya itu ada batas yang sudah diakui secara internasional ya, seperti itu. Ketebalan rem adalah 3,5 rem cakram ya, itu 3,5 mm. Jadi ketika lebih itu ya pasti otomatis harus segera diganti seperti itu. Ya diganti apanya, kanvasnya seperti itu. Dan kalaupun ini ya ketebalannya disc ini itu juga karena mungkin kelalaian pengguna, jadi akhirnya sepatu itu hasilkan kanvas ke disc brake ya, disnya. Tapi karena mungkin lupa atau gimana ya, akhirnya sampai tidak diganti seperti itu. Akhirnya sepatunya bergesekan dengan disc. Nah, harus sudah diganti ya. Ini kalau dites lebih kurang dari itu, maka lebih barat, maka harus diganti seperti itu. Itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk pertemuannya, dan saya ingatkan lagi bahwa ini adalah pertemuan terakhir untuk kita menghadapi ujian tengah semester ya, seperti itu. Jadi tolong untuk diperhatikan materinya dari awal dan bisa dibuka di e-learning. Dan jangan lupa ya, untuk tugas individu saya ingatkan lagi untuk mereview apa yang sudah kita pelajari pada setiap pertemuan untuk nilai individu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.